Kisah pemulung yang malas dan itik ajaib. Di sebuah desa nun jauh di sana, hiduplah seorang pemulung yang sangat malas. Ia tinggal di sebuah rumah kumuh yang tak jauh dari tempat pembuangan sampah. Setiap pagi dia akan mencari beberapa barang bekas, lalu menjual barang bekas itu ke seorang penadah. Tentu saja uang yang didapatkannya juga sangat sedikit, karena dia tak pernah mendapatkan barang bekas dalam jumlah yang banyak. Ini uang hasil penjualan barang bekasmu hari ini. Yeay, terima kasih. Kenapa kau tak mencoba mencari lebih banyak barang bekas? Kau kan masih sangat muda. Aku yakin pemuda sepertimu masih punya banyak tenaga untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Dengan begitu, kau bisa mendapatkan lebih banyak uang. Hehehe, aku malas mencari lebih banyak barang bekas. Yang penting aku sudah mendapatkan uang untuk makan hari ini. Sekarang aku akan bersantai di tempat ternyaman di dunia. Di manakah itu? Tentu saja di tepi danau sana. Begitulah si pemulung. Setiap hari selepas mencari beberapa barang bekas dan menjualnya ke penadah, dia akan bersantai di bawah sebuah pohon rindang yang tumbuh di tepi danau. Dia akan berada di sana sepanjang hari. Barulah ketika matahari terbenam, dia akan pulang ke rumahnya yang kumuh. Nyaman sekali berada di sini. Kalau saja aku tak butuh uang untuk membeli makanan, aku pasti akan berada di tempat ini sepanjang hari. Kalau perlu, aku tak akan pulang ke rumahku yang kumuh itu. Angin yang berhembus dengan sejuk di tepi danau itu membuat si pemulung tertidur. Dia baru bangun saat hari menjelang petang. Astaga, sudah hampir petang. Aku harus pulang sekarang atau aku akan kemalaman. Maka si pemulung pun bergegas pulang ke rumahnya yang kumuh. Tak lupa dia mampir ke sebuah toko dan membeli makanan untuk dirinya sendiri. Dia kemudian memakan makanan itu di rumahnya yang kumuh, dan setelah selesai, dia akan kembali tertidur. Keesokan harinya, seperti biasa si pemulung mencari beberapa barang-barang bekas dan langsung membawa barang-barang yang ditemukannya itu ke rumah si pengepul. Dan setelah mendapatkan uang, si pemulung bergegas pergi ke tepi danau seperti biasa. Dia pun bersantai di bawah pohon rindang yang tumbuh di tepi danau itu. Akhirnya aku bisa kembali bersantai di tempat ini. Si pemulung hampir saja tertidur dibuai hembusan angin yang sejuk. Tapi tiba-tiba dia mendengar suara gaduh dari arah danau. Dia pun langsung terbangun dengan jengkel. Suara berisik apa itu? Si pemulung langsung bangkit dari tempatnya dan berusaha mencari asal suara gaduh yang membangunkannya. Setelah mencari beberapa lama, si pemulung akhirnya menemukan asal suara gaduh itu. Ternyata, suara yang sangat berisik itu berasal dari seekor itik yang sedang berada dalam cengkeraman seekor buaya. Ternyata suara itu berasal dari seekor itik yang sedang dimangsa buaya. Kalau begitu aku akan membiarkannya saja. Sebentar lagi itik itu pasti akan habis dimangsa si buaya dan tidak akan berisik lagi. Si pemulung menunggu beberapa saat. Tapi ternyata bukannya melemah dan berhenti sama sekali, suara itu justru semakin keras. Si pemulung pun akhirnya memutuskan untuk membantu itik itu terlepas dari cengkeraman buaya. Kenapa itik itu semakin berisik? Baiklah kalau begitu, aku akan menyelamatkan itik itu dari mulut si buaya agar itik itu tidak berisik lagi. Dengan cekatan, si pemulung berhasil membantu melepaskan itik berwarna putih itu dari terkaman si buaya.
Setelah itu dia kembali ke tempatnya di bawah pohon rindang di tepi danau. Tapi kemudian si pemulung sangat terkejut karena ternyata di tempatnya bersantai tadi sudah ada seorang kakek tua. Kakek tua itu terus saja memandang ke arah si pemulung tanpa berkedip. Hal itu membuat si pemulung kesal. Hei kakek tua, kenapa kau mengambil alih tempat bersantaiku dan terus melihatku seperti itu? Kakek tua itu hanya menggeleng pelan. Dia tidak menjawab pertanyaan si pemulung. Tentu saja hal itu membuat si pemulung semakin kesal. Dasar kakek tua aneh. Sudah, pergi sana. Aku ingin bersantai lagi. Si kakek tua masih saja terdiam. Dan tiba-tiba, kakek tua itu kemudian mengayunkan tangannya lalu menunjuk ke arah si pemulung. Si pemulung pun semakin keheranan. Dia berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya ditunjuk oleh si kakek tua. Ternyata kakek tua itu menunjuk ke arah itik putih yang baru saja diselamatkan oleh si pemulung. Itik itu ternyata mengikuti si pemulung sedari tadi. Itik itu akan terus mengikutimu kemanapun kau pergi. Dan itik putih itulah yang akan mengubah hidupmu suatu saat nanti. Apa maksudmu itik putih itu akan mengubah hidupku? Kakek tua itu tidak menjawab pertanyaan si pemulung. Dia malah pergi begitu saja dan membuat si pemulung semakin keheranan. Setelah si kakek tua semakin menjauh, si pemulung langsung berbalik badan dan melihat itik putih yang tadi diselamatkannya dari mulut buaya memang sudah berdiri tepat di belakangnya. Kau juga sama seperti kakek tua itu. Kalian berdua sama-sama aneh dan menyebalkan. Si pemulung yang masih kesal kemudian kembali duduk di bawah pohon rindang tempatnya biasa bersantai. Angin yang berhembus dengan sejuk pun segera membuat si pemulung tertidur. Dia tertidur dengan sangat pulas dan baru terbangun saat hari sudah menjelang petang. Astaga, hari sudah semakin petang. Ternyata aku tidur lama sekali. Aku harus segera pulang ke rumahku. Si pemulung pun bersiap pulang. Tapi dia kembali terkejut saat melihat itik putih yang ditolongnya tadi siang masih saja berdiri di dekatnya. Hei kau itik aneh, kenapa kau masih berdiri di situ? Sudah, pulang ke sarangmu sana. Aku juga mau pulang ke rumahku. Itik itu hanya diam. Dia sama sekali tak bergerak. Bahkan saat si pemulung mengusirnya, itik putih itu tetap saja terdiam. Hus, pergi sana. Si pemulung yang kembali merasa kesal, akhirnya tak punya pilihan lain selain membiarkan itik putih itu. Terserah kau sajalah. Kau boleh berdiri di tempat itu selamanya. Yang penting sekarang aku mau pulang ke rumahku. Tanpa memperhatikan si itik putih, si pemulung pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Dan seperti biasa, dia akan mampir ke toko dan membeli makanan untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian, dia menyadari kalau orang-orang yang berada di sepanjang perjalanan pulang memandanginya dengan tatapan aneh. Tak hanya itu, orang-orang juga menertawakannya. Lihat si pemulung itu, sekarang dia sudah punya pengawal pribadi. Hihihi. Iya, pengawal pribadinya sangat setia. Si pemulung pun segera menyadari kalau ada sesuatu yang mengikutinya sejak tadi. Dan tentu saja itik putih yang tadi siang dia selamatkanlah yang mengikutinya sejak tadi. Si pemulung pun langsung berbalik dan meluapkan kemarahannya. Kenapa kau malah mengikutiku? Aku kan sudah menyuruhmu untuk pulang ke sarangmu.
Sudah, pergi sana dan jangan pernah mengikutiku lagi. Angsa putih itu hanya terdiam. Dia sama sekali tak bergerak, apalagi pergi meninggalkan tempat itu seperti yang diperintahkan oleh si pemulung. Si pemulung pun akhirnya menyerah. Dia membiarkan itik itu terus mengikutinya, bahkan sampai ke rumahnya yang kumuh. Baiklah, terserah kau saja. Kau boleh mengikutiku sampai ke ujung dunia sekalipun. Aku tidak akan mempedulikanmu. Sesampainya di rumahnya yang kumuh, si pemulung pun langsung memakan makanan yang tadi dibelinya dengan tidak berselera. Setelah itu dia pun langsung pergi tidur dan tidak memperdulikan si itik putih yang juga ikut masuk ke dalam rumah kumuhnya. Itik itu bahkan ikut tidur di tempat tidur si pemulung. Keesokan harinya, si pemulung bangun seperti biasa dan langsung keluar rumah kumuhnya untuk mencari barang-barang bekas. Dan seperti biasa, si pemulung langsung membawa barang bekas yang ditemukannya ke rumah si penadah. Tentu saja si itik putih juga terus membuntuti si pemulung kemanapun dia pergi. Tapi si pemulung sudah tidak ambil pusing. Dia benar-benar tidak peduli, bahkan ketika itik putih yang kemarin diselamatkannya itu terus mengikutinya sampai ke rumah si penadah barang bekas. Si penadah barang bekas itu pun menggodanya. Wah, sekarang kau sudah punya hewan peliharaan yang setia mengikutimu kemana saja ya. Sudahlah, jangan menggodaku. Berikan saja uangku. Setelah mendapatkan uang dari penjualan barang bekas yang dikumpulkannya, si pemulung pun langsung bergegas menuju tempatnya bersantai di tepi danau. Dan lagi-lagi itik putih itu terus mengikutinya. Untung saja itik putih itu tak pernah mengeluarkan suara. Jadi si pemulung bisa tetap tidur dengan tenang di bawah pohon yang tumbuh di tepi danau itu. Si pemulung baru terbangun saat hari menjelang petang. Untung saja aku bisa tidur dengan nyenyak seperti biasa. Hari ini sudah hampir gelap, aku harus segera pulang ke rumahku. Maka si pemulung pun kembali pulang ke rumahnya yang kumuh, diikuti oleh si itik. Dia sudah tidak mempermasalahkan si itik yang terus saja membuntutinya kemanapun dia pergi. Keesokan paginya, si pemulung yang masih tertidur dikagetkan oleh suara itik yang sangat berisik. Dengan marah, si pemulung pun berusaha mencari si itik putih. Kenapa itik itu berisik sekali? Setelah mencari-cari ke seluruh penjuru rumahnya, si pemulung pun akhirnya menemukan si itik putih. Ternyata itik itu sedang bertelur, dan si pemulung sangat kaget karena itik itu bertelur emas. Dia pun langsung mengambil telur emas itu. Telur emas? Jadi kau adalah itik ajaib? Itik putih itu diam saja. Sedangkan si pemulung yang semula sangat kesal karena tidurnya terganggu berubah menjadi sangat bahagia. Dia terus melompat kegirangan sambil memegang telur emas. Ternyata ini maksud ucapan si kakek tua yang aneh itu. Itik putih ini akan mengubah hidupku. Yeay, sekarang aku akan menjadi kaya raya. Hahaha, aku sudah tidak perlu lagi mencari barang-barang bekas.
Si pemulung langsung menjual telur emas itu dan mendapatkan banyak uang. Dia pun langsung membeli rumah baru dan berbagai makanan mewah dengan uang yang didapatkannya. Pemulung itu kini telah menjadi seorang pria yang kaya raya. Dia semakin malas dan tak mau bekerja. Apalagi saat mengetahui angsa putih yang tempo hari diselamatkannya kembali bertelur emas. Wah, ternyata menjadi orang kaya itu menyenangkan sekali ya. Aku tidak perlu bekerja lagi seumur hidupku. Si pemulung terus saja menghambur-hamburkan uang yang dimilikinya untuk membeli apapun yang dia inginkan. Sampai akhirnya pada suatu hari, si pemulung kembali bertemu dengan si kakek tua aneh. Si pemulung langsung memberitahu si kakek tua kalau sekarang dia telah menjadi seorang yang kaya raya. Hei kakek tua, hidupku sudah berubah seperti yang kau katakan dulu. Aku kini sudah kaya raya dan memiliki segalanya. Aku sudah tidak perlu bekerja lagi. Tapi kakek tua itu diam saja. Si pemulung pun merasa aneh dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Kenapa kau diam saja? Apa kau tidak senang kalau aku sudah menjadi kaya raya seperti sekarang? Kau harus tetap bekerja dan menghemat harta yang kau miliki. Kau tak boleh menghambur-hamburkan harta itu. Untuk apa aku terus bekerja? Aku sudah kaya raya dan memiliki segalanya. Itik putih yang kutolong tempo hari juga akan terus memberiku telur emas. Tapi itik itu biasa saja mati suatu saat nanti. Dan jika kau tidak merubah kebiasaanmu yang sangat malas dan boros ini, kau pasti akan kembali menjadi seorang pemulung miskin. Mendengar itu, si pemulung tertawa dengan sangat keras. Dia menuduh si kakek tua itu iri kepadanya, karena dia sudah menjadi orang kaya sekarang. Hahaha, bilang saja kau iri kepadaku yang sudah menjadi kaya raya sekarang. Itik itu tidak akan pernah mati karena aku sudah memberikan perawatan terbaik untuknya. Aku juga sudah memberikan kandang yang mewah, jadi dia bisa terus bertelur emas dengan leluasa. Dan aku akan terus menjadi seorang kaya raya. Si kakek tua hanya menggelengkan kepala mendengar kesombongan si pemulung yang kini sudah menjadi orang kaya itu. Kakek tua itu pun segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sementara si pemulung juga akhirnya pulang ke rumahnya yang mewah. Tapi dia kemudian sangat terkejut saat melihat itik putih kesayangannya sudah terbujur kaku di depan kandangnya yang mewah. Si pemulung langsung menghampiri itik itu dan berteriak histeris. Tidak, kau tidak boleh mati. Kau harus tetap hidup dan menghasilkan telur emas untukku. Si pemulung pun menangis melihat itik yang selama ini menghasilkan telur emas untuknya telah mati. Dan ucapan si kakek tua benar-benar terbukti. Gaya hidup si pemulung yang boros dan dia yang masih saja malas bekerja membuat hartanya satu persatu dijual. Tak butuh waktu lama, si pemulung pun akhirnya kehabisan seluruh hartanya. Dan dia pun kembali menjadi seorang pemulung yang miskin.